Baik, kalau gitu, baik pertama-tama terima kasih atas kesempatannya untuk share di sini dan maaf saya sedang dalam ini di daerah Palembang ya, sehingga tidak bisa menampilkan full gini. Tapi anyway, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Dan tentunya pada siang ini saya menjadi rangkaian pembicara yang keberapa ya. Terima kasih kepada Pak Setiadi dan juga Bapak, Ibu pembicara dan juga moderator ya yang sudah ya mengatur pembahasan kita, dan juga tentunya dalam kesempatan ini saya berbicara lebih banyak mengenai pengembangan industri otomotif secara terintegrasi dan juga proyeksi tahun 2023 onward. Nah, tentunya spiritnya adalah bagaimana kita bisa membangun industri Indonesia, ya, reindustrialisasi terkait dengan pemulihan ekonomi dalam menghadapi berbagai situasi ya, pandemi COVID maupun juga ancaman krisis global. Pada kesempatan ini saya akan bicara 2 poin, bisa dilanjutkan. Yang pertama, total overview ya, kondisi ekonomi, kondisi bisnis, kondisi industri otomotif dan juga teknologi industri 4.0. Yang kedua nanti saya akan bicara mengenai outlook untuk industri otomotif dan bisnis dan perspektif supply chain, demand and supply. Ya, mungkin nanti yang pertama bisa dilanjutkan. Saya melihat next slide. Jadi dalam slide berikutnya minta tolong bisa move. Ya, nah ini di dalam slide ini tentunya semua kita melihat secara makro ya, secara total bahwa di dalam kegiatan ekonomi global itu ada 5C ya. Ada pandemi COVID, kemudian ada konflik antar negara ya dengan perang Rusia dan Ukraina, kemudian ada climate change, kemudian ada harga-harga komoditas yang meningkat, dan juga termasuk ada cost of living. Nah, sehingga dalam kondisi 5C ini ya kita juga menghadapi berbagai situasi ekonomi global. Dan tentunya hal yang sangat penting kita ketahui juga bahwa situasi global ini berdampak terhadap bagaimana kegiatan ekonomi nasional kita. Sehingga secara makro, kemudian turun nasional dan juga mikro di perusahaan-perusahaan atau di industri-industri yang kita kerjakan, nah itu berdampak terhadap situasi industri dan situasi bisnisnya. Saya nggak menyampaikan detail, lanjut aja. Mbak Ayu, lanjut. Bisa dilanjutkan, next slide ya. Saya cepat aja ya menyampaikan ini, karena esensinya kita hari ini kan membahas lebih banyak proyeksi industri otomotif dalam perspektif supply chain atau logistik nasional. Jadi nanti di dalam kegiatan ini tadi sudah saya sampaikan beberapa poin mengenai ekonomi, termasuk ekonomi nasional, ada Purchasing Manager Index, kemudian juga bagaimana terkait dengan pertumbuhan yang sudah di atas 5% atau 5,6 atau 5,7% gitu kan. Nah, sehingga juga termasuk tadi sempat ditayangkan bagaimana kondisi ekonomi global kita dan juga kondisi otomotif global, bahwa Indonesia ini menjadi pemain otomotif yang sangat signifikan sebenarnya. Apalagi jumlah penduduk Indonesia ini dengan 272 juta, kemudian kepemilikan per 1000 kendaraan ini masih kecil ya, dibandingkan dengan Malaysia itu sudah 440 kendaraan per 1000 orang, kemudian Thailand itu sudah hampir 200-an, 220 per 1000. Nah, di kita masih 99 per 1000 penduduk.
Nah, sehingga ini masih peluangnya besar, apakah itu roda, khususnya roda 4, dan juga tentunya kalau kita lihat roda 3, roda 2, sudah banyak ada di pasaran gitu ya. Nah, oleh karena itu juga kondisi ekonomi kita sangat berpengaruh, terutama purchasing power dengan pendapatan per kapita kita masih relatif bisa dikatakan rendah gitu ya, sekitar 4 ribuan atau 3.900. Sementara kalau kita lihat kita mempunyai bonus demografi dan bagaimana kita bisa menggunakan kemampuan kita, inovasi kita, penguasaan teknologi kita dalam industri otomotif dan industri lainnya supaya kita bisa berkontribusi lebih besar terhadap GDP. Dan juga kita keluar dari MIT, Middle Income Trap, sehingga kita bisa mempunyai pendapatan di atas 12.500 US dollar per kapita. Nah, ini menjadi gambaran potret industri otomotif nasional. Kalau kita mau di 2030 menjadi pusat industri otomotif ASEAN maupun Asia dalam bidang industri kendaraan listrik gitu ya, berbasis electrified vehicle, ya ini sesuatu hal tantangan yang sangat besar dan sangat baik yang harus kita jalankan ke depan. Lanjut. Terus lanjut, next slide. Di dalam pengembangan industri otomotif tidak terlepas dari kita harus membangun ekosistem. Yang tadi aja, yang slide yang sebelumnya, yang ekosistem ya. Mbak Ayu, tolong, ini siapa ya? Yang sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, ini kita yang sangat penting sekali kita harus kembang ke depan itu ekosistem. Dari industri primer, industri sekunder, sampai industri tersier. Dari raw material, sampai tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Ya, itu sangat penting sekali bagi industri kita. Dan juga yang tidak kalah pentingnya juga kemampuan engineering, R&D, ya, research and development. Karena otomotif ini sudah mempunyai kandungan lokal yang cukup besar lah ya. Saya 34 tahun ya berkecimpung di Toyota Indonesia maupun Asia Pasifik dan global, dan juga di Astra Group ya. Ini sudah mempunyai gambaran bahwa industri kita, otomotif kita, lokal kontennya sudah mencapai lebih dari 85% ya untuk tier 1, untuk assembler. Nanti kalau kita lihat ke tier 2-nya itu sekitar 60-65%. Sementara kalau kita lihat industri yang lain ya masih rendah ya lokal kontennya, apalagi elektronik. Industri elektronik mungkin ada di sini. Kebetulan saya pengurus Kadin membawahi industri elektronik juga, industri maritim dan industri permesinan dan industri pertahanan, yaitu lokal kontennya masih mungkin hanya ada yang sudah mencapai 31-32% gitu kan. Termasuk tekstil juga ya, kalau kita lihat lokal kontennya juga masih rendah ya. Benang, kapas kita masih impor. Nah, sementara otomotif sudah mempunyai. Namun demikian, konsepnya adalah bagaimana web-based strategi ini, kita tidak hanya sebagai pemakai atau sebagai end user, tapi kita juga nanti masuk kita juga tidak hanya sebagai trader, tapi masuk pada manufacturer. Dan juga sebagai industrialis, membangun sistem industri. Nah, ini yang tentunya nanti berdampak besar sekali. Pengalaman saya dengan 33-34 tahun dengan Toyota ini, Toyota menguasai 140 negara di dunia dengan 220 atau 230 perusahaannya, apakah itu perusahaan marketing, distributor, importer, eksporter, sampai manufacturing dan juga engineering dan R&D-nya. Itu menggerakkan bahwa otomotif di dunia itu harus saling terjadi pertukaran supply, demand and supply gitu ya. Termasuk produk Indonesia itu diekspor ke 80 negara ke seluruh dunia. Demikian juga kita ada mengimpor juga dari beberapa negara. Nah, ini membutuhkan kemampuan membangun industri secara lebih masif ya, secara lebih terintegrasi. Namun demikian kita ketahui bahwa dalam membangun ekosistem ini SDM-nya sangat penting. Dan juga yang tidak kalah penting juga tentunya infrastruktur
terkait juga nanti dengan transportasi itu sendiri dan juga supply chain, pelabuhan laut, pelabuhan udara, gitu ya. Termasuk juga di kita ini sudah sejak dulu dikembangkan MP3EI, kemudian ada tol laut dan lain-lainnya ya sampai sekarang. Nah inilah yang harus kita bangun di dalam menyiapkan pengembangan industri secara terintegrasi, termasuk supply chain dan logistik. Lanjut. Slide berikutnya kita lihat bagaimana konteks dengan teknologi industri 4.0. Nah ini kalau kita lihat secara total peran logistik, peran manufacturing, plant, dan juga peran dari customer, termasuk juga nanti ada IoT, ya, big data, itu sangat penting sekali bagi kita semua. Oleh karena itu, bagaimana praktek industri 4.0 dengan basis teknologinya ini seperti tadi ada robot, ada artificial intelligence, ada sensor, ya, ada 3D printing, dan termasuk nanti pengembangan di manufakturnya itu yang berdampak juga nanti terhadap supply chain-nya ya. Nah, ini juga sangat penting sekali kita perhatikan. Seperti misalnya materialnya seperti apa ya. Mungkin nanti ke depan ada nanoteknologi material. Kemudian ada juga terkait dengan robot, autonomous vehicle, gitu kan. Dan juga termasuk nanti pengembangan artificial intelligence, advanced manufacturing system, sampai nanti kita melihat kepada customer. Nah, hal-hal inilah yang tentunya sangat penting sekali, dan tentunya di dunia industri otomotif ini sangat kompleks sekali. Membuat satu kendaraan itu bisa terdiri dari 2.000 atau 3.000 part number, 2.000 atau 3.000 item. Nah, sementara nanti juga kalau sudah masuk kepada era electrified vehicle mungkin bisa lebih simpel ya, misalnya 500 atau 700 atau 300 part number gitu kan. Nah ini juga tentunya sangat terkait dengan pergerakan industri 4.0 ke depan. Lanjut. Dan tentunya dalam slide berikutnya bisa dilanjutkan. Next slide, Pak. Nah, kita tidak bisa terlepas dari sumber daya manusia dengan metode cara membuat manufakturnya tadi ya. Bisa slide sebelumnya ya, slide sebelumnya. Bahwa menurut World Economic Forum di tahun 2025 itu sudah mengarah kepada teknologi IT lah gitu ya. Halaman berikut sebelumnya, halaman sebelumnya. Maaf ini karena saya nggak mengoperasikan sendiri jadi lompat-lompat. Halaman sebelumnya, ini sesudahnya, yang sebelumnya. Ada. Maaf ya. Pak Made, mungkin yang sebelumnya, suaranya. Pak, yang sebelumnya. Ya, kurang jelas suaranya Pak Made. Sebelumnya, satu lagi sebelumnya. Sebelum yang 2 Romawi ini kan, ini. Saya mau berbicara mengenai bagaimana evolusi industri 4.0 itu dengan konsep lean kan. Enggak, yang tadi aja, yang tadi itu betul. Dengan konsep lean. Jadi ada lean production, lean manufacturing, lean enterprise dengan dengan asosiasi atau dengan pergerakan industri 2.0, 3.0, 4.0. Yang tadi itu Mbak, jangan digerakin lagi. Oke. Yang tadi ini, yang barusan tadi yang ada lean itu. Bisa lanjut slide berikutnya ya. Nah ini, yang ini. Jadi saya mau menceritakan sedikit ini dalam hubungannya hari ini kita berbicara teknologi ya, dan juga bagaimana prospek industri pengembang. Oh, jangan dipindahin dulu, yang tadi itu. Oke. Pak, tolong yang tadi itu, yang sebelumnya. Halo Pak Made. Pak Made. Mbak, kalau bisa yang sebelumnya Mbak, ini kan sesudahnya. Kembali lagi yang sebelum. Ini belum saya ceritakan ya.
nanti ini ada urutannya nanti menceritakan itu. Nah, saya ingin cerita teknologi dulu nih, walaupun ngomong logistik, supply chain itu tidak terlepas daripada teknologi. Sebelumnya, satu halaman sebelumnya. Sebelumnya ini Mbak, ya, aduh. Nah ini dia, tolong jangan pindah dulu ini. Jadi menurut World Economic Forum bahwa ke depan itu di tahun 2025 kita sudah mengarah pada future digital dan hyper connected world. Jadi dengan gambaran itu juga banyak nanti pekerjaan-pekerjaan kita yang secara manual akan hilang ya, termasuk merambah kepada kegiatan logistik dan supply chain ya, walaupun ngangkutnya itu ya mungkin nanti tetap aja ngangkutnya pakai truk, pakai car carrier gitu kan, kalau mobil itu kan, atau juga pakai kereta dan lain-lainnya gitu. Nah, kita akan berhadapan yang lebih besar lagi nanti dengan key driver megatrend ya, metaverse dan new normal. Ini sudah sekarang mengarah kepada new normal. Dan kita berhadapan juga dengan kegiatan teknologi dan juga industri dan bisnis yang lebih tinggi gitu. Secara physical kita akan berhadapan dengan autonomous vehicle, 3D printing, ya, F1 robot. Kemudian secara digital juga kita IoT, Internet of Things, blockchain, ya. Dan juga secara biological kita akan berhadapan dengan synthetic biology dan healthcare. Jadi ini poin-poin yang saya harapkan sebagai total overview menghantar pembahasan kita bagaimana kita harus memimpin bisnis logistik supply chain di Indonesia di dalam berbagai industri ya, tidak hanya otomotif. Kebetulan saya nih hari ini bicara dalam industri otomotif, tapi dalam industri pertambangan, industri agro maritim, industri pariwisata, industri kreatif dan lain-lainnya harus kita kembangkan. Nah, selanjutnya di slide berikutnya ini saya mulai akan menyampaikan poin-poin. Next slide, Mbak. Ya, bisa. Di sini kita melihat outlook-nya nanti. Nah, sekarang lebih fokus pada otomotif industri dan bisnis juga terkait dengan perspektif supply chain dan logistiknya seperti yang saya ceritakan tadi. Kita berhadapan dari industri primer, sekunder, dan tersier. Dan kita ingin mengintegrasikan industri nasional ini secara terintegrasi. Jadi kalau ada suatu pulau atau suatu provinsi kekurangan, jangan buru-buru impor. Nah, harus dibeli dari pulau atau provinsi yang lain dulu gitu. Jangan buru-buru diputuskan impor. Nah, integrasi daripada sistem supply chain, demand dan supply inilah yang nanti akan membuat maju di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Gitu ya. Kalau di China itu kan hampir semua provinsi punya industri-industri besar gitu, termasuk industri otomotifnya di Shanghai, di di daerah Guangzhou, di Shenzhen, Beijing, Tianjin itu ada pusat-pusat industri otomotifnya. Nah, beda kalau kita di Indonesia kan pusat industri otomotif Indonesia yang terbesar di Kerawang, Cikampek, gitu, Jawa Barat. Nah ini di daerah lain tuh hanya istilahnya tukang jahit aja gitu kan. Nah, yang benar-benar memanufacture itu kan masih di Jawa Barat, Jabodetabek. Nah, hal inilah yang perlu kita integrasikan. Lanjut, kita lihat ke depan. Next slide. Nah, di sini di next slide ini saya akan, Mbak bisa pindah. Ya, saya akan menggambarkan bahwa filosofi atau konsep daripada supply chain itu atau logistik itu ya tentunya kita harus memanage demand and supply, managing dan demand and supply. Contohnya misalnya kondisi pasar otomotif Indonesia ini sekarang dan ke depan bagaimana ya, tentunya harus ada survei apa yang diminati oleh customer kita, apa yang diminati, dan juga termasuk daya beli kita bisa membeli produk-produk seperti apa gitu. Nah, hal-hal ini kan masih berjalan seperti apa adanya, dan tentunya nanti ke depan perlu kita pertajam lagi gitu ya. Seharusnya Indonesia tadi dengan 72 juta, 70 penduduk Indonesia itu harusnya pasar mobil kita tidak hanya 1 juta, harusnya bisa 2 juta, 3 juta, 4 juta gitu kan. Dan rasio kepemilikan 1000 penduduk ini masih kecil. Nah, sehingga kita perlu memanage demand-nya dengan berbagai parameter atau variabel yang ada di sana,
sehingga daya beli bisa meningkat, kemudian produk yang kita masukkan itu bisa matching dengan kebutuhan dari masyarakat. Termasuk pada akhirnya kita juga bisa mensupport dari sisi supply-nya dengan teknologi produk spek yang ada dan juga teknologi proses yang ada, kita bisa menghasilkan produk-produk yang relevan dan memang dibutuhkan di Indonesia. Ya, tahun 2017 saya pernah sebagai inisiator dan juga koordinator termasuk dengan Pak Presiden gitu ya membangun industri otomotif tapi untuk kendaraan pedesaan. Nah seperti itu karena kita di desa itu ada produk-produk yang seperti gerandong itu ya kalau Jawa Tengah Jawa Timur itu udah umurnya 25 tahun dipotong terus dipakai di atasnya untuk menaruh mesin-mesin penggiling padi penyonsohan beras ya. Dan itu safety-nya kan tidak terjaga gitu. Nah, oleh karena itu saya pernah mengembangkan sebuah spek seperti itu dengan melobi ke Jepang dengan Bapak Menteri waktu itu ya, sehingga kita mendapatkan produk spek yang sesuai. Nah akhirnya muncullah kendaraan pedesaan yang terakhir namanya AMDES. Nah itu sebagai salah satu contohnya bagaimana kita ikut membangun demand dan supply itu. Lanjut. Dari pengalaman ini, dari pengembangan ini ya kita juga harus membangun sistemnya tadi inline dengan teknologi industri 4.0 harusnya dari demand dan supply yang ada dari customer ke dealer, dealer nanti kepada distributor, distributor kepada distributor dan marketing nanti kepada manufaktur. Nah itu harusnya terintegrasi gitu ya menjadi satu pulau, tidak berpulau-pulau termasuk nanti order pesanan kepada vendor, supplier. Nah coba dibayangkan tadi ada jumlahnya berapa tuh 2.000 item. Nah itu bagaimana organize, bagaimana membuat supaya itu terorkestrasi dengan baik gitu kan. Nah ini yang perlu dilakukan sehingga dengan adanya teknologi industri 4.0 itu harus menjadi suatu kesatuan yang terintegrasi. Jadi ini yang sudah kita jalankan dan tentunya ke depan untuk industri lain kita harapkan juga demikian. Lanjut. Nah ini beberapa slide lagi saya coba menyampaikan gambaran. Next slide. Nah ini juga masih gambaran di industri otomotif ya bagaimana implementasi dari informasi ordernya dan juga production-nya, supply chain-nya. Nah ini kita lihat dari customer ke dealer, kemudian marketing distributor sampai nanti ke production control, kemudian logistik control-nya gitu ya. Nanti masuk pada perakitan, kemudian sebagai lokomotifnya akan menarik gerbong-gerbong supplier-nya berbagai komponen yang jumlahnya 2.000-an tadi sehingga terintegrasi menjadi sebuah mobil yang kita keluarkan berdasarkan tag time bisa 2 menit 1 mobil, setiap 2 menit 1 mobil, setiap 3 menit 1 mobil. Nah itu bisa kita bayangkan ini yang berjalan terorkestrasi dan juga terorganisasi dengan rapi sehingga semua sinkron dan bersinergi menjadi sebuah produk. Dan tentunya dengan konsep inilah kemudian keluar produk-produk made in Indonesia ya. Ada seperti yang brand-brand yang sudah kita ketahui di Indonesia, ada yang dari Jepang, ada dari China, ada dari Korea, dan juga masuk ada dari India, dari Eropa, dari Amerika gitu kan. Bisa dilihat bisa lanjut. Next slide. Di slide berikutnya ini sebenarnya bisa kita lihat data-datanya langsung. Next slide, please. Mungkin ada trouble di koneksinya Pak Made ya? Atau gimana ini? Pak Madenya masih bisa lanjut apa enggak? Oke, mungkin ada trouble di koneksinya Pak Made. Beri applause untuk kedua pemateri. Ya bisa. Oke, Mbak. Bisa ini enggak ya? Aduh. Bisa sedikit lagi nggak? Saya tadi angkanya belum keluar itu.
Jadi saat gambaran sebenarnya angkanya itu bahwa proyeksi 1 tahun itu dengan 1 juta masih kurang